Halo teman-teman, selamat datang di Numerair Class. Di video kali ini, kita akan membahas mata pelajaran Matematika Saintek, materi, suku banyak, dan barisan dan deret. Langsung saja, kita mulai. Nomor pertama, diketahui kedua akar suku banyak, Sx, adalah x kuadrat kurang 63x tambah c, merupakan bilangan prima. Banyaknya nilai C adalah, nah di sini kita harus ingat, apabila kita mempunyai suatu fungsi ya, kita bisa mencari nilai dari akar dari suku banyaknya. Yaitu kalau kita coba X1 tambah X2. Ini kan kita bisa cari dengan cara min B per A. Lalu juga X1 dikali X2 itu sama saja dengan C per A. Nah, di sini X1 dan X2 merupakan akar-akar dari suku banyak. Nah, kita lihat yang diberitahu adalah min 63x ya. Kita bisa lihat di sini. Nah, di sini akar suku banyak tersebut adalah bilangan prima. Nah, berarti min B per A-nya adalah min 63 dibagi 1 atau sama saja dengan 63. Nah, 63 adalah bilangan ganjil. Gitu ya, ganjil. Nah, sedangkan kita punya dua akar suku banyak yang harus bilangan prima. Untuk itu, apabila penjumlahan bilangan prima, haruslah ganjil tambah genap. Nah, bilangan genap, bilangan yang merupakan bilangan prima, hanya yang kita miliki adalah dua. Untuk itu, satu bilangan akar lainnya adalah 61. Gitu ya. Karena hanya kemungkinan ini saja yang bisa memenuhi sama dengan 63. Karena 2 adalah genap, 61 adalah ganjil gitu ya. Gitu. Nah, jadi yang ditanya adalah banyaknya nilai C. Otomatis nilai C ya bisa dicari dong dengan cara perkalian X1 kali X2. Atau sama saja dengan 61 dikali 2 sama dengan 122. Gitu. Jadi nilai C hanyalah 1. Atau jawaban yang benar untuk nomor pertama adalah pilihan Bravo. Gitu ya. Oke, nomor 2. Jika suku banyak, kita misalkan saja nih, ini fx ya. Ini fx dan gx mempunyai sisa yang sama apabila dibagi oleh x plus 1. Nah, berarti ingat, kalau suatu fungsi kita misalkan saja fx ya. Fx kalau dibagi x min a itu sama saja dengan f a sama dengan hasilnya gitu ya. Nah, berarti di sini kita lihat polanya dibagi oleh x plus 1. Untuk itu, ya, berarti kita bisa bilang, gitu ya, f-1 harus sama saja dengan g-1. Itu karena dia mempunyai sisa yang sama. Nah, berarti kan kalau di sini kita punya x plus 1 ya, otomatis ini sama saja dengan x-1 ya. Dengan sama x sama dengan min 1. X sama dengan min 1 ya. Jadi untuk itu kita bisa bilang kalau f-1 sama dengan g-1. Nah, langkah selanjutnya kita tinggal masukkan saja nih ketika x sama dengan min 1 ke dalam kedua fungsi tersebut. Yaitu kita dapatkan 2 kali min 1 pangkat 3 dikurang p kali min 1 pangkat 2 tambah q kali min 1 tambah 6 sama dengan 2 kali min 1 pangkat 3 tambah 3 kali min 1 pangkat 2 dikurang 4 kali min 1 kurang 1. Gitu. Jadi kita dapatkan nih, kita bisa coret ini dengan ini. Lalu ini min 1 dikuadratkan menjadi 1. Berarti min P dikurang Q tambah 6. Sama dengan di sini min 1 kuadrat jadi 1 lagi, berarti 3. Lalu ini minusnya kita bisa coret, berarti 4 dikurang 1. Nah, di sini kita bisa lihat nih, 3 tambah 4 kurang 1 itu 6. Ya, berarti kita bisa coret ya. Nah, yang ditanya adalah P plus Q. Ingat, kita harus sesuai dengan yang ditanya, yaitu P plus Q. Nah, kita punya min P min Q. Berarti sama saja ketika kita pindahkan nih ke ruas kanan. Itu kan berarti 0 sama dengan P plus Q. Gitu ya. Jadi, nilai P plus Q untuk nomor 2 adalah 0.
Atau jawaban yang benar adalah jawaban C. Gitu. Kita lanjut ya. Nomor 3, masih materi suku banyak. Diketahui PX sama dengan X pangkat 4 tambah 2X pangkat 3 kurang 9X kuadrat kurang 2X tambah K habis dibagi X min 2. Gitu. Jika PX dibagi X min 1, ya, sisanya adalah, nah ingat, tadi kan kita mempunyai teorema sisa. Sekarang kita punya teorema faktor. Misalkan kita punya PX, ya, dibagi X min A, itu sama saja dengan P, A sama dengan 0. Nah, di sini sama dengan 0, karena dia habis membagi. Kalau habis membagi, otomatis sama dengan 0. Gitu ya. Jadi kita punya, sesuai dengan soal, adalah P2 sama dengan 0. Berarti untuk mencari nilai K, kita bisa masukkan ketika X sama dengan 2. Berarti sama saja dengan, ini kita masukkan 2 pangkat 4 ya, tambah 2 kali 2 pangkat 3 dikurang 9 kali 2 pangkat 2 dikurang 2 kali 2 tambah K. Gitu. Ini 0. Nah, berarti kita tinggal hitung nih satu-satu. Ini 16 tambah ini 16 dikurang ini 36 kurang 4 tambah K. Nah, berarti kan kita bisa mencari nilai K ya. Kita dapatkan ini 16 tambah 16, 32, kurang 36 min 4, kurang 4 min 8. Otomatis K sama dengan 8. Gitu. Jadi setelah kita mencari nilai K, kita dapatkan fungsi PX gitu ya. PX sama dengan X pangkat 4 tambah 2X pangkat 3 dikurang 9X kuadrat min 2X ya. Terus ditambah 8. Ini kan merupakan nilai K. Nah, yang ditanya adalah ketika PX dibagi oleh X min 1. Nah, ingat, sesuai dengan nomor 2 tadi, berarti yang ditanya adalah ketika P1. Gitu ya. Nah, kita tinggal masukkan saja X-nya 1. Berarti 1 tambah 2 kurang 9 kurang 2 tambah 8. Ini sama saja dengan ini 3 dikurang 9 min 6 min 8 tambah 8, 0 berarti ya. Sama saja jawabannya 0. Atau jawaban yang benar adalah pilihan C. Gitu ya untuk teman-teman nomor 3. Kita lanjut ya. Nomor 4. Nah sekarang kita sudah masuk materi barisan dan deret ya. Perhatikan, sutas tali panjangnya 110 cm. Oke, terus dipotong 10 bagian. Gitu ya. Sehingga panjang setiap bagian membentuk suku deret aritmatika berurutan. Lalu, jika suku deret yang terbesar adalah 20, maka selisih antara setiap potongan tali adalah, nah berdasarkan soal, selisih adalah sama saja dengan beda. Jadi kita harus mencari nilai beda dari persamaan ini. Gitu. Oke, kita coba. Nah, pertama kita tahu ini dibilang jika suku deret terbesar adalah 20. Nah, di sini kan dibilang dipotong menjadi 10 bagian. Untuk itu, yang terbesar otomatis adalah U10 sama dengan 20. Kita tahu konsep UN, ya, konsep suku berarti A tambah 9B sama dengan 20. Gitu ya. Nah, kita simpan dulu ya. Lalu kita punya panjang totalnya adalah 110 cm. Yaitu ya, berarti ini sama saja ketika S10 ya, jumlah 10 sukunya itu sama saja dengan 110 cm. Gitu. Kita tahu rumus SN ada dua ya untuk barisan aritmatik. Yang pertama adalah N per 2 kali 2A tambah N-1 kali B. Atau rumus yang kedua adalah N per 2 kali A tambah UN. Nah, di sini, dalam hal ini, kita akan memakai rumus yang bawah atau rumus yang kedua. Kenapa? Karena nilai UN atau U10 itu sudah diketahui. Gitu, sehingga kita bisa mencari nilai A. Gitu. Jadi ini, rumus ini akan disesuaikan dengan soal ya. Nah, berarti ini kita bisa cari 110 sama dengan N-nya adalah 10, berarti 10 per 2 kali A tambah UN-nya adalah 20. Ini bisa dicoret 5, berarti ini sama saja dengan
110 sama dengan 5A tambah 100. Atau A-nya adalah 2. Gitu. Setelah kita mendapatkan nilai A, ingat yang ditanya adalah beda. Oke, berarti kita masukkan saja ke persamaan yang awal. Gitu. 2 tambah 9B sama dengan 20. Kita pindahkan 9B sama dengan 18. Berarti yang terakhir B adalah 2. Gitu ya teman-teman. Jadi langkah-langkahnya kita harus tahu rumus UN, rumus SN, lalu kita dapat A, dan barulah kita mendapatkan nilai beda ya, atau B. Jadi untuk nomor 4, jawaban yang benar adalah pilihan A. Gitu. Kita lanjut ya. Oke, nomor 5. Jika jumlah n suku pertama suatu deret geometri, ya tadi kan kita sudah membahas soal deret aritmatika. Oke. Nah, adalah Sn sama dengan 3/2 kali 2 pangkat n kurang 1. Maka suku ke-8 deret tersebut adalah, nah berarti kita harus ingat, kalau jumlah berarti kan Sn. Sn dalam deret geometri itu adalah rumusnya adalah A kali R pangkat N kurang 1 dibagi R kurang 1. Gitu. Jadi kita bisa lihat persamaan Sn pada soal untuk mencari nilai A atau suku pertama dan juga nilai rasio atau R. Berarti kita bisa dapatkan A-nya adalah 3/2, R-nya adalah 2. Gitu. Karena 3/2 menempati posisi A gitu ya. Dan R juga menempati angka 2. Gitu. Ingat lagi konsep UN atau suku pada deret geometri. Rumus UN adalah A kali R pangkat N-1. Gitu. Yang ditanya adalah suku G8. Untuk itu, A kali R pangkat 7. Kita tinggal masukkan nilai A adalah 3/2. R pangkat 7 itu 2 pangkat 7. Atau sama saja 3/2 sama dengan kali ya. 2 pangkat 7 itu sama saja dengan 128. Kita bisa coret, bagi 2, 64. 64 kali 3 adalah 192. Jadi untuk nomor 5, jawaban yang benar adalah pilihan delta. Gitu ya teman-teman. Nah terakhir, sebelum menutup video ini, kakak sudah menyiapkan soal yang bisa kalian kerjakan di rumah. Nanti jawabannya bisa kalian tulis di kolom komentar. Atau bisa kirim ke Instagram dengan cara tag numeran kelas di story. Lalu kakak akan memilih pembahasan terbaik versi kalian. Dan untuk kalian yang ingin bergabung di grup belajar kami, nah di sana nanti kakak akan membagi tips-tips dalam mengerjakan soal, UTBK, dan informasi yang lainnya. Jangan sampai kelewatan ya. Kalian bisa cek link di deskripsi. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen untuk terus mendukung perkembangan channel edukasi ini. Jika ada materi, ya masukan untuk kakak yang akan dibahas di video selanjutnya, silakan tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya.